Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar Gumilang dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Wilayah Jawa Tengah. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.1 dengan tema pendidikan yang berpihak pada murid. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dengan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan bukanlah sistem besar yang hanya diurus oleh pakar dan pejabat yang ada di atas. Sekolah atau kelas merupakan sistem pendidikan dengan ruang lingkupan kecil. Namun, disitulah ujung tombak perjalanan dari sistem pendidikan itu sendiri. Sekolah memiliki kondisi dan permasalahannya masing-masing, sehingga pengembangan sekolah satu dengan yang lain sangat beragam, sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Misal, kondisi geografis yang beragam memunculkan pendidikan yang dinamis, seperti wilayah pantai, gunung, kota, pedesaan, dan lain-lain. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan lingkungan tempat tinggal, sehingga murid dapat melihat hubungan antara dirinya, lingkungan, masalah, serta potensi yang terhubung dengan dirinya dengan proses pendidikan yang berjalan sangat dinamis. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Asas trikon terbagi menjadi 3: kontinu, konvergen, konsentris. Pertama, kontinu berarti pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan, perkembangan dan pertumbuhan kebudayaan serta cara hidup bangsa terus menerima pengaruh nilai-nilai baru. Kemauan belajar, motivasi, dan rasa ingin tahu perlu distimulasi sehingga akan melahirkan murid yang memiliki kemampuan pengaturan kegiatan belajarnya sendiri, atau yang disebut dengan self-regulatory learning. Konsisten dalam menjalankan manajemen kelas, salah satu contoh asas kontinu dalam pendidikan. Murid diberikan kemerdekaan untuk belajar, bertanya, dan mengembangkan potensinya. Kesinambungan manajemen kelas yang konsisten memberikan ruang kepada murid untuk mengeksplorasi gagasan, ide, dan kreativitasnya. Konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dalam dunia pendidikan, banyak sistem pendidikan yang masuk ke Indonesia. Tidak kita terima mentah-mentah. Kita perlu mengolahnya dan hanya menerima yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Metode pembelajaran yang disajikan kepada murid bisa merujuk pada berbagai metode pembelajaran, baik yang dikembangkan di dalam maupun di luar negeri, seperti pembelajaran STEM, Science, Teknologi, Engineering, Math. Banyak yang menganggap STEM membutuhkan teknologi tingkat tinggi. Akan tetapi, di sekitar kita banyak contohnya. Misal, fermentasi tempe, teknologi pewarnaan batik, pengawetan dengan
pengawetan makanan ikan asin dan ikan asap. Dengan memahami konsep pembelajaran STEM, maka guru dapat menyesuaikan keinginan belajar murid abad 21 dengan tetap mengadopsi dari budaya-budaya lokal setempat. Konsentris, bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menggambarkan manusia sebagai titik kecil yang kemudian bersama yang lain membentuk lingkaran besar atau keluarga dan menjadi lingkaran yang lebih besar lagi atau organisasi. Meskipun metode pembelajaran dalam pendidikan bisa mengacu kepada konsep manapun secara terbuka, tetapi hal itu harus tetap dilakukan secara konsentris, yaitu tetap mempertahankan jati diri bangsa dan menjadi diri sendiri. Tantangan dan solusi konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang pertama, dari segi internal, kurang atau rendahnya motivasi dari peserta didik itu sendiri. Dengan solusi, motivasi dari guru dengan adanya contoh praktik real dalam fungsi pembelajaran yang diterima, inovasi dalam pembelajaran, dan selalu mengadakan ice breaking dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, dari eksternal, kurangnya dukungan dari lingkungan peserta didik seperti orang tua. Solusinya, peran wali kelas dalam memantau dan memastikan pelaporan perkembangan belajar siswa kepada orang tua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.